Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar adik-adik semua hari ini? Penuh baik, penuh sukacita kan? Yes, pastinya Bunda. Oke, yakin dan percaya semua kita penuh sukacita karena kita akan kembali mengikuti apa nak? Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Yes, bener. Masih ingat nggak sama yang di sebelahnya Bunda ini? Hai. Namanya siapa ya? Hah? Siapa? Jadi malu. Namaku Iya. Nana. Yes. Masa teman-teman lupa? Ya, kali-kali aja ada yang lupa Nana. Tapi sekarang udah nggak lupa lagi ya, karena sudah Bunda ingetin lagi kan namanya. Nana, ingat ya teman-teman? Iya, oke deh kalau gitu. Adik-adik, kita akan mulai impak kita di pagi hari ini. Kalau begitu, kita akan bersaat teduh sejenak. Yuk, Oke, saat Bunda. teduh mulai. Selesai. Nah, adik-adik, sekarang Bunda undang semua untuk berdiri. Ya, kita berdiri ya teman-teman. Yes, Kita mau berdoa ya Bunda ya? Iya, kita akan bawa ibadah kita dalam doa pembukaan dulu ya. Oke, Nana yang pimpin doa ya Bunda ya? Oh, Nana mau? Oke Bunda. Oh, pinter. Oke. Oke. Kalau gitu adik-adik semuanya berdiri sudah. Lipat Tundukkan tangan. kepala. Ya, lipat tangan. Tutup Tutup mata. mata. Kita berdoa. Iya, baik teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menyertai kami sampai pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mengikuti impak. Tuhan tolong supaya ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih Nana. Sama-sama Bunda. Nah, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan nyanyi satu lagu Iya. yang diambil dari KC 349. Judulnya apa Nana? Semua yang tercipta. Iya, pakai gerakan ya. Oke, musik. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Yes, adik-adik boleh duduk kembali. Ya, udah duduk manis. Duduk. Sip, kita akan masuk dalam Mazmur pujian kita di pagi hari ini. Buka Alkitabnya ya. Oke, Mazmurnya dari mana ya Bunda? Ya, Mazmur pujian hari ini diambil dari Mazmur pasal 1 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. 3. Ya, kita bacanya bersama-sama atau giliran? Sama-sama ya, Nana? Iya Bunda, sama-sama aja. Oh, oke. Kalau gitu kita baca bersama-sama ya adik-adik yang di rumah. 3, 2, 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat
itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, kita akan menyanyi dulu dari Kidung Ceria 136. Oke, teman-teman, sudah dapat belum KC 136-nya? Iya, judulnya Kitab Suci Hartaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, musik, ayo. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ya, selamat mengikuti. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Aduh, maaf ya, Bunda keseleo sedikit. Gak apa-apa Bunda, dimaafkan kok. Oke. Bye teman-teman. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan juga di pagi hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Jadi lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami pun akan mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, dan nantinya kami pun boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak Tuhan telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, adik-adik semua sudah pegang Alkitab pastinya. Nah, sekarang kita akan buka bacaan kita di pagi hari ini. Kita akan buka Alkitab kita di pagi hari ini. Silakan adik-adik cari kitab Hosea. Ya, kitab Hosea dari Perjanjian. Yes, betul. Dari Perjanjian Lama ya, dari kitab Perjanjian Lama. Sudah dapat Hoseanya? Sudah, kalau sudah dicari pasal yang ke-6. Sudah, yes. Pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3. Sudah? Ya, kalau sudah dapat semuanya, mari kita baca bersama-sama. Ya, ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3. Yang demikian bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ya. Nah, Bunda ada gambar ini. Adik-adik lihat ya gambarnya ya. Yes, ada gambar apa aja? Yang pertama, iya,
ada ibu yang lagi marah-marah sama anaknya. Terus ada papa yang juga lagi menasehati anaknya. Wah, semua gambarnya tentang apa? Orang tua yang lagi menasehati atau ngomelin anaknya. Ya kan? Udah lihat kan semuanya? Nah, sekarang pertanyaannya Bunda, kenapa sih mama itu atau papa itu yang ada di gambar itu memarahi kita, memarahi adik-adik? Kenapa? Yes, benar. Karena berarti kita melakukan kesalahan. Benar. Yang kedua Bunda tanya, terus kalau mama sama papa marah sama adik-adik atau sama kita semua ini, berarti karena apa? Karena mama papa nggak sayang sama kita, atau karena mama papa sayang sama kita? Nah, ada yang jawab nggak sayang sama kita, atau semua menjawab karena sayang sama kita? Yes, yang paling benar adalah karena apa? Karena mama dan papa justru sangat sayang sama kita. Makanya beliau-beliau ngomelin kita. Makanya mama atau papa marah sama kita kalau kita melakukan apa nak? Kesalahan. Coba lihat gambar yang pertama tadi itu. Ada anak yang lagi diomelin mamanya. Karena apa? Karena dia lagi bermain bola di dalam rumah. Bener apa enggak? Iya nak. Terus kena kacanya pecah. Nah, kenapa mama sampai ngomel? Karena mama takut kalau kacanya pecah terus kena kakinya kita bagaimana? Luka kan? Iya, jadi mama ngingetin, jangan dong nak main bola di dalam rumah. Atau mama juga lihat gambar yang kedua, lagi ngomelin karena apa? Karena kita pakai ini, apa namanya nih? Yang untuk penutup telinga itu. Nah, Walkman kah kalau zamannya Bunda, atau sekarang apa headset itu, dengerin terus kita lagi dengerin lagu atau kita main game, keasikan sampai nggak denger waktu mama panggil atau papa panggil karena kita keenakan, ya. Jadi kita juga diingetin sama orang tua, diomelin. Maksudnya apa? Maksudnya udah kalau dengerin jangan keras-keras, atau kalau main game jangan keras-keras. Karena apa? Ngerusak juga telinga, ya nak ya. Itu ungkapan sayang orang tua kepada kita salah satunya adalah apa? Untuk mengingatkan kita, ngomelin kita. Itu bukti juga karena orang tua sayang sama kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berbuat salah, supaya kita bisa berbuat yang lebih baik lagi, ya. Nah, dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 3 ini juga mau mengingatkan kita bahwa apa nak? Bahwa Allah, kasih sayang Allah itu ditunjukkan juga dengan cara menghukum umatnya yang berbuat apa? Iya, yang berbuat dosa, yang berbuat salah. Ya, dari kitab ini mau diingatkan bahwa Allah itu menghukum manusia, menghukum umatnya. Tapi bukan karena Allah tidak sayang sama umatnya. Justru karena Allah sangat sayang pada umatnya, makanya umatnya disentil sedikit, dikasih hukuman, diperingati. Itu maksud Allah. Supaya apa nak? Supaya umat Allah itu tidak berbuat dosa lagi, ya. Supaya umat Allah itu berjalan di dalam jalan apa? Jalan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kitab, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, ya. Jadi kalau umatnya berbuat dosa, Allah menghukum umatnya. Nah, sekarang kalau Allah menghukum terus dibiarin aja dihukum, nggak dimaafin? Enggak, dimaafkan, ya. Bagi setiap umat Tuhan yang mau kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan apa nak? Akan memulihkan, Tuhan akan memaafkan, ya. Kan kita ditebus tuh sama Tuhan juga. Tuhan Allah menebus kita dari dosa-dosa kita, ya. Kita dipulihkan. Yang penting apa? Kita benar-benar, kita sungguh-sungguh mau kembali ke apa nak? Ke jalan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Terus kemudian juga setelah kita bersungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita juga harus apa nak? Harus tahu,
harus mengenal Tuhan lebih lagi ya. Jadi kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita lebih rajin lagi mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga pastinya apa? Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita ya. Supaya apa? Nah, kalau kita menjalankan semua perintah Tuhan dalam kehidupan kita, berarti hidup kita akan apa? Diberkati. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita bisa mengenal Tuhan? Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik ada yang tahu nggak bagaimana caranya kita mengenal Tuhan? Ada? Ya, kita harus tekun ya untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama, nih, dengan cara apa, Nak? Rajin berdoa. Ya, siapa di sini yang rajin berdoa atau yang lupa-lupa kadang berdoanya? Semua pasti rajin, Bunda yakin ya. Jadi pagi hari bangun tidur, mari kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa kepada Tuhan ya, berterima kasih kepada Tuhan, terus memulai aktivitas panjang hari baru ya, nah ya, supaya diberkati oleh Tuhan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi? Ada yang tahu? Yes, betul. Apa? Rajin membaca firman Tuhan ya. Rajin membaca firman Tuhan, paling enggak satu ayat adik-adik boleh baca ya, Nak ya, atau bersama-sama dengan mama papa biasanya mendengarkan membaca firman Tuhan saat teduh di rumah masing-masing ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi yang tahu? Yes, ini dia. Yang ketiga adalah apa, Nak? Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi jangan suka apa? Bersungut-sungut. Jangan suka ngomel-ngomel di rumah atau di mana aja lah, kalau bermain juga, apapun itu ya. Jadi kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal, seperti yang saat ini kita lakukan. Ibadahnya secara online seperti ini ya, Nak ya, belum bisa kita beribadah di gereja, tapi apa? Kita harus tetap bersukacita, kita harus tetap mengucap syukur kepada Allah dalam keadaan apapun, susah senang, kita tetap harus bersukacita ya. Jadi kalau kita sudah melakukan itu semua yang Allah mau supaya kita bisa lebih lagi mengenal Allah, maka apa? Maka kita harus yakin dan percaya bahwa kasih Allah akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita ya. Adik-adik, kita juga harus mencontoh, melihat dari opa oma kita. Kok dari opa oma sih? Ya, salah satu contohnya dari opa oma. Pas nih, besok tanggal 12 Oktober itu adalah hari ulang tahunnya Pelkat PKLU ya. Oma opanya ulang tahun PKLU GPIB ya, Nak ya. Jadi kita bisa melihat dari oma opa kita yang sudah tua, tapi tetap apa, Nak? Tetap bersukacita. Yakin Bunda dan percaya. Adik-adik boleh lihat ya, cek sendiri yang tinggal sama oma opanya atau yang berkunjung ke rumah oma opa. Pasti nggak pernah lupa oma opa itu selalu apa? Baca Alkitab, ngajakin kita berdoa. Ya, Nak ya. Kita harus mencontoh juga dari oma opa kita. Imannya oma opa itu kita boleh ikuti, kita boleh lihat ya, hingga di masa tuanya oma opa masih selalu diberkati Tuhan, selalu bersukacita di dalam Tuhan. Oma opa bersyukur selalu dalam segala hal. Jadi kita juga harus seperti itu. Kita bisa mengenal Allah dengan 3 cara itu ya. Rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa mencontoh dari oma opa kita ya, yang selalu sungguh-sungguh mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka ya, adik-adik. Jadi ingat,
Tuhan itu menghukum umatnya benar, tapi bukan karena tidak sayang, melainkan karena sayang, sangat sayang kepada umatnya, ya, supaya umatnya bisa kembali ke jalan yang benar dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, selalu berjalan di dalam jalan terang kasih Tuhan. Terus umatnya yang telah berbuat dosa itu diampuni enggak? Ya pasti diampuni, ya. Jadi ingat, pasti akan diampuni. Yang penting apa tadi Bunda bilang? Harus benar, harus sungguh-sungguh, ya, mau kembali kepada Tuhan dan kembali ke jalan yang benar. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memulihkan kembali untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan benar, ya. Kemudian Tuhan akan memberkati umat Tuhan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yakin dan percaya bahwa apa tadi Bunda bilang, kasih Allah akan selalu kita rasakan dalam kehidupan kita kalau kita mau menjalankan semua yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ingat, kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupan kita, ya nak, ya, supaya jalan kita apa? Dipimpin terus oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini, ya. Bunda harap semuanya sudah mengerti, ya. Jadi ingat, kalau mama papa ngomel, jangan apa nak, jangan malah tambah ngomel adik-adik, ya. Kitanya ya, tetapi didengerin dan dilakukan apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi nasihat dari orang tua. Karena itu apa nak, orang tua itu adalah apa? Wakil Tuhan dalam dunia. Itu aja. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam berdoa, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak kami. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami ya Tuhan Yesus untuk kami boleh selalu berada di dalam jalan terang kasih-Mu ya Bapa. Dan kami boleh mengandalkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami selalu mau berusaha lebih lagi Tuhan untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa akan pelajaran-pelajaran kami di sekolah kami yang kami melalui online ya Tuhan Yesus. Tolong kami untuk kami bisa memahami setiap pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami, sehingga kami boleh berhasil dalam pendidikan kami. Ajari kami ya Tuhan Yesus untuk saling mengasihi juga antar saudara kami dan juga teman-teman kami yang ada di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami selalu ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi teladan yang baik dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, tolong berkati pula gereja kami, Bapak dan Ibu Pendeta, majelis dan semua pelayan Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan Yesus, Papa dan Mama kami, dengan semua usaha yang dijalankan. Biarlah kiranya berkat-Mu boleh tercurah bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan salah kami. Kami naikkan doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam apa Nana? Persembahan. Yes, Kita mau persembahan ya teman-teman. Iya, kita persembahan ya. Iya, Dengan nyanyinya lagu apa, Bunda? baru Bunda mau bilang, oke. Lagunya diambil dari KC 38 dengan judul Mari Bersyukur Semua. Oh iya, Nana tahu lagunya Bunda. Ya, kalau Oke gitu, teman-teman. ya kita nyanyi semua bersama-sama ya. Ya, suaranya yang keras ya. Ya, musik. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Aduh Bunda, suara Nana jadi kayaknya gak nyampe, ketinggian Nana Bunda. Maaf ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan intinya Nana mau berusaha memuji tuh. Iya Bunda, Nana mau uji Tuhan kok. Iya, nggak apa-apa. Sekarang semuanya kita lipat tangan. Kita akan bawa persembahan kita di dalam doa bersama-sama. Berdiri Bunda. Oh iya iya Lupa iya. berdiri Benar-benar. teman-teman. Berdiri ya. Ya, adik-adik berdiri semuanya. Iya, berdiri dulu. Aduh, maaf ya. Hampir aja Bunda lupa. Ya, berdiri semuanya. Kita lipat tangan, tundukin kepala. Kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Iya teman-teman, kita berdoa ya. Bunda yang pimpin ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan Yesus, persembahan kami yang tidak seberapa ini boleh berguna bagi pelayanan kasih-Mu di dunia ini, khususnya di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Ya teman-teman, masih tetap berdiri ya. Ya, kita akan Mau terima tutup. berkat Tuhan. Ya, Kita kita tutup akan ibadah tutup kita. ibadah kita. Ya, dengan menyanyi dari KC 251, yaitu Ingat akan nama Yesus. Musik. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Di dalam namanya berharapan dunia. Di dalam namanya suka surga yang bakal. Ya, adik-adik masih tetap berdiri. Ya Kita- teman-teman masih berdiri ya Bunda Iya, ya? Nana masih berdiri. Nana juga sudah berdiri ya. Iya berdiri terus. Yes, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini dengan berdoa. Ya, Ya. kita berdoa ya Ya, teman-teman. bagaimana sikap berdoanya Nana? Lipat tangan, Lipat tangannya, tutup mata, tutup matanya, tundukin kepalanya. tundukkan kepala. Iya, Ya. diam. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah hari Minggu pelayanan anak kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami akan kembali menjalankan kegiatan kami. Tuhan tolong memimpin kami ya Tuhan, bimbing kami dalam kami mengikuti semua kegiatan kami di sepanjang hari baru yang Tuhan beri. Ajari kami selalu untuk mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan di masa pandemi ini. Dan biarlah kiranya dalam masa-masa sekarang ini kami pun masih boleh tetap bersuka cita dan tetap mengandalkan-Mu dalam setiap kegiatan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa berserah kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Saat teduh. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Iya, Bunda ingetin lagi. Jangan lupa kalau keluar pakai masker. Jangan lupa rajin apa Nana? Cuci tangan. Yes. Kalau nggak penting nggak usah keluar, Bunda. Oh iya, kalau nggak penting-penting banget, tetap nggak usah keluar. Lebih baik di dalam rumah aja. Soalnya virusnya kan nggak kelihatan. Iya benar. Kelihatan Nana. bisa Nana tembak. Iya, waduh Nana jangan ditembak juga ya. Lebih baik kitanya aja yang menjaga kesehatan ya Nana. Ya adik-adik semua. Oke. Yes, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.